Anda percaya dengan ucapan Yesus? Percaya atau tidak? Ya percayalah. Nah, kita lihat teman-teman ya. Mohon maaf, HP saya jatuh jadi agak ini teman-teman ya, agak rusak sedikit. Tapi masih bisa dibaca. Oke. Loh, kemana Bu? Bunda ini gimana sih? Ditunjukin data. Tahu saya emosi-emosi apa? Saya nggak emosi. Saya nanya Bunda kemana? Ada di hatimu. Waduh. Bun, saya ini usia saya baru 30, Bun. Bunda ini sudah berapa nih? Saya itu sepantaran anak Bunda. Ya, saya kan usia 30 tahun, kelahiran 95, tanggal 25 Desember. Anak saya belum seusia segitu loh. Iya, ya, oke lah. Ya, beda tipis lah ya. Nah itu, terus bacalah apa itu yang dibaca. Oke, baik. Ya. Matius 7 nomor ke-15. Ini perikopnya hal pengajaran yang sesat. Ya. Matius berapa tadi? Matius 7. Matius 7. Tap-tap layar guys, tap-tap layar guys. Kalau ada singa, keluarkan singanya nih buat beli HP baru. HP ku jatuh tuh, duh, rusak ya. Makanya Pak, jangan terlalu ini kali lah, semangat kali. Ya semangat lah mewartakan kebenaran firman. Matius 15. Matius 7 ayat ke-15. Matius 7 ayat 15. Ya. Aduh, jadinya nggak bisa kebaca semua nih teman-teman. Lanjut. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang pernah mendatangi 12 murid Yesus yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-15? Silakan Bun. Siapa nabi palsu tersebut? Ya, nabi-nabi artinya orang-orang yang memberitakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, makanya saya tanya, siapa nabi palsu? Ini loh ayatnya. Ya teman-teman, ayo menangkan PK. Keluarkan singanya. Buat beli amunisi baru nih, HP ku rusak nih. Duh, gimana ya? Ada open komen mengemis mode on. Ya, nggak apa-apa. Ini kan untuk berdakwah. Kecuali untuk kenyamanan sendiri-sendiri ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sabar dulu, Bun. Bunda ini katanya di mana ayatnya? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Serigala yang buas. Pertanyaan saya, ini nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus ini siapa? Ya, kalau namanya ya gue nggak tahu. Yang jelas kan Loh, kok nggak tahu? manusia yang memutarbalikkan firman Tuhan, mempelintir-pelintir firman Tuhan, itu dia nabi-nabi palsu seperti kalian. Ya, siapa yang mendatangi 12 murid Yesus, nabi palsu yang kemudian mendatangi murid Yesus? Kan ini Yesus bicara sama muridnya, bukan bicara sama saya, bukan bicara sama ibu. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang nabi-nabi palsu, ya. Nabi palsu akan mendatangi kalian, wahai murid-muridku. Dia itu nyamar jadi kita, jadi pengikut Yesus, padahal mereka adalah serigala buas. Pertanyaan saya nih, di dalam sejarah dunia ini yang pernah mendatangi murid-murid Yesus dan mengaku sebagai pengikut Yesus itu siapa? Coba baca sekali lagi apa Nanda. Ya, astagfirullahaladzim, dibaca sekali lagi katanya. Ini saya bacakan. Coba Saya bacakan. Akan. Saya nggak ada akan di situ. Waspadalah, nggak ada akan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, bukan akan. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus? Iya kalian lah, seperti kalian. Mana ada saya mendatangi murid-murid Yesus. Kalau saya mendatangi murid-murid Yesus, saya cium tangannya.
Yang mendatangi itu siapa di zaman itu, Bu? Firman Tuhan. Ay, Loh, kalian kok mempelintir-lintir? Makanya saya bertanya, siapakah di zaman itu nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? ini artinya bukan di zaman pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan, Ye. pun itu disampaikan dan untuk kita pahami. Hati-hati gitu loh. Hati-hati kepada siapa? Nabi-nabi palsu itu siapa? Seperti kalian mempelintir-pelintir. Saya bukan nabi dan saya tidak pernah menjadi jadi pengikut Paulus. Ini loh ayatnya, Bu. Ayatnya ini, Bu. Contohnya Saya tanya sama Bunda nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa nabi palsu yang menyamar seperti Kristen ini siapa? yang serigala buas itu. Malah. Sedikit marah. Kan Kok sedikit-sedikit marah, yang marah siapa? Iya enggak. Udah Bun, aku nyerah lah. Sama nenek-nenek ini susah deh. Ya, susah. Dadah Bun, susah kalau sama nenek-nenek. Duh. Kita tunjukin ayatnya malah dibilang kita mempelintir. Ada ayatnya saja dibilang mempelintir. Siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Jangan asal ngomong. Silakan on cam Edison. Di sini wajib on cam. Halo. Kalau nggak on cam turun. Disuruh on cam nggak on cam. Si Paulus intinya. Assalamualaikum Bang Dendar. Silakan on cam Bapak. Di sini wajib on cam. Kalau mau PK sama OTAN bahas langkangan aja. Ada kalau nggak on cam turun. Muslim juga on cam. Muslim Kristen on cam. Narasumbernya itu Uniripa, nggak apa-apa kalian nggak on cam. Ini saya narasumbernya wajib kalau sama saya. Silakan on cam. Mana ini? Bentar, lampunya gelap. Ya, silakan. Orang itu yang sabar. Nggih, monggo, nggih boten napa-napa nggih, monggo Pak. Orang sabar itu selain disayang istri. Nggih, boten ceramah Pak, nggak usah ceramah Pak. Silakan. Nggak sabar lagi toh. Ya wis Bapak, kalau ini turun aja nggak apa-apa. Kalau memang saya dibilang nggak sabar. Oh gimana? Oke Bapak turun ya. Suruh on cam aja, banyak cincong nih. On cam ya, langsung aja on cam, nggak usah banyak cincong, banyak drama. Langsung on cam, blak. Ini suruh on cam aja kadang banyak dramanya. Langsung on cam. Suruh on cam aja susah. Langsung on cam. Ya. Assalamualaikum Ustadz Nandar. Waalaikumsalam. Ayah, gimana ya? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah behoir alhamdulillah. Iya. Ya, wayakum. Paulus nabi palsu ya, benar. Paulus mah emang nabi palsu ya, Bang Nandar ya. Iya betul, Rasul palsu, nabi palsu. Menurut Bible, bukan menurut saya. Mantap Ya. Ustadz. Siap, mantap. makasih Ayah.
Yo, Iya. assalamualaikum. Tolong ya yang muslim kita open aja dulu. Seripa ini gimana Seripa? Ayo nenek. Assalamualaikum. Ya oke. Ya wes. Assalamualaikum. Cari debater Kristenmu yang paling hebat. Oh. Asia. Okay. Yeah, I am evangelist. I am evangelion. You know evangelion? Are you Christian? Yes. Yes. Jesus, messenger of God. Yes or no? And Jesus, messenger of God. No, no understand English. Oh, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Do you speak English? No. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris nih. Do you speak Hebrew? Hebrew? Aduh, nggak. Do you speak Spanish? No. Aduh, susah ini nggak bahasa. Ternyata tidak semua boleh bisa bahasa Inggris. Oke, sister. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm sorry. I am searching Oten because I am evangelion. You know evangelion? Pewarta kabar baik. Oke, thank you so much, sister. Bye bye. Bye bye. Ya, teman dia Otennya ternyata orang Rusia ini saya kira bule ini bisa bahasa Inggris semua. Ternyata bule juga tidak bisa bahasa Inggris. Oke, kita fokus kepada penginjilan. Ya, silakan cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi. Kalahkan saya, hadapi saya. Temanya, betulkah si Paulus adalah nabi palsu? Ya, kita ngomong bahasa Inggris, ternyata dianya nggak bisa bahasa Inggris. Roomnya wajib on cam, kalau nggak on cam silakan cari room yang lain. Karena saya tidak bisa menghadapi orang yang close cam. Nah, begitu. Mas Don Purba, selamat malam. Malam. Apakah Anda mengenali saya? Tidak. Siapa Tidak Anda? mengenali. Saya adalah pengikut Yesus yang setia. Allah kadalah semar badranaya. Pengikut Yesus yang setia itu yang bagaimana? Pengikut Yesus yang setia adalah pengikut Yesus yang tidak mengikuti nabi palsu, rasul palsu dari Tarsus. Sebagaimana ucapan Yesus yang mulia, ucapan Yesus yang kita cintai, ucapan Yesus yang kita sayangi di dalam Matius 7. Saya tunjukkan ayatnya ya. Nah, Anda cinta Yesus itu omong-omong saja, tapi kalau saya cinta Yesus itu adalah fakta yang nyata. Ini saya tunjukkan ayatnya. Ya, perhatikan ini ayatnya, jangan terguncang. Matius 7 ayat ke-15. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu, bentar ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, aduh, keputus nih teman-teman nih. Nggak kelihatan sebelahnya ini apa nih.
Nggak kelihatan Oke ya, was, sabar dulu Aman lah. aja gini biar saya kasih tahu. Sabar dulu, sabar dulu, pencerahan. sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu teman-teman. Ini yang kebaca aja ya. Aku ini kacanya pecah. Oke. Dari mana bahasa Ibraninya itu dalam bahasa Ibrani itu bukan kepadamu, tapi dalam bahasa Ibraninya itu alaihem, kepada kalian. Ini terjemahan yang salah karena dalam bahasa Ibrani itu alaihem, dalam bahasa Arabnya alaikum. Nah, teman-teman, di dalam bahasa Ibraninya, mohon maaf ya, ini nggak bisa kebaca di sini aja. Min nafi ay hasheker habaim alaihem. Habaim datang, alaihem kepada kalian. Nah, pertanyaan saya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu kepada kalian dengan menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen itu siapa? Saya mau bertanya samamu. Ini kan Malah bertanya, ditanya gua udah sebentar Bang. Gua sudah bukain ayatnya, gua sudah bacain Ibraninya, malah ditanya, malah bertanya. Oke lah, Anda dulu bertanya dulu deh. Anda dulu bertanya, silakan apa? saya mau bertanya, secara pemahamanmu, secara histori, sejarah, mana lebih duluan Kristen muncul daripada Islam? Oke, Anda Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Waduh, ternyata Intel ini. Intel Hansip deh. Baik, Bang. Mana lebih duluan Kristen? Iya, ini saya jawab. Tolong di mute dulu itu. Baik. Mana duluan? Baik. Karena Anda Protestan lebih dulu Islam daripada Protestan. Protestan baru tercipta pada abad ke-16 yang dibuat oleh Martin Luther, dan bapak-bapak gereja Katolik menganatema bahwa aliran Protestan itu adalah heresi, bidat, sesat, dan menyesatkan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, lebih dulu agama saya atau agamamu? Ya lebih dulu agama saya. Agama saya Dari pada mana? abad ke... Kamu Sabar paham dulu. sejarah Ya gimana sih? Kan Anda yang bertanya. Agamamu ini di Indonesia ini aja berkoar-koar. Anda kan bertanya, Bang. Kan saya ditanya, saya menjawab. Makanya, Abang kan Protestan. Kecuali kalau saya ngomong sama agama Katolik. Kalau Katolik itu baru abad ke-6. Pertanyaan saya, mana Anda kan duluan Katolik, Kristen Protestan. Iya, kan Anda bertanya Kami kepada Katolik, saya. Protestan itu enggak pernah kelahi, kami enggak pernah. Oh, kata siapa? Masalah ini. Orang Romo Patris Allegro aja sudah menyatakan kalau Protestan itu serigala berbulu domba kok. Itu Romo Saya Patris tanya, dari ini loh, Romo agamamu Patris aja dari dulu tanya. Iya, Agamamu makanya kan tadi saya Islam. jawab. Agama Islam dengan Protestan itu lebih dulu Islam. Islam pada abad ke-6, Protestan baru abad ke-16. Yang saya tanya, Agamamu Kristen, itu, Bang, mana sabar dulu. duluan Iya, Kristen kan, daripada Kristen Protestan kan Islam? Anda. Ya lebih dulu Islam daripada Kristen Protestan. Kristen Protestan baru ada abad ke-16. Kalau kekristenan itu belum ada klien agama Islam ini sudah ada. Tahu asal-usul gereja mula-mula. Dibilangin aku tadi jawab udah. Kristen Protestan itu baru ada abad ke-16, sebuah heresi, sebuah bidat sesat yang dianatema oleh bapak-bapak gereja apostolik. Habis itu saya mau bertanya. Dari tadi bertanya terus. Nabi Muhammad. Udah. Iya boleh Tahu dulu. Nabi Muhammad Ini dulu kan? selesaikan. Ini dulu. Setelah ini selesai, Nabi Anda Muhammad boleh itu bertanya katanya apapun. Naik ke langit ke-7 itu pakai apa dia? Pakai pesawat. Aduh, nanti saya jawab. Ini dulu Jawab selesaikan. dulu. Ini dulu. Jawab dulu Ini itu. dulu selesaikan. Ya, ini Kenapa? dulu selesaikan. Kalau setelah Itu ini selesai tentang baru. hal pengajaran yang sesat. Jadi, Baik. Oke, Di kita lihat dalam- ya. nah, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian dengan menyamar seperti domba. Bang Nandar, ini kamu Bang, kepadamu itu terjemahan yang sesat. Kalau dilihat dalam bahasa Ibraninya, mohon maaf, ini layarnya pecah, aku nggak bisa baca yang ininya. Min nevi'e hasheker habaim alaihem. Habaim alaihem yang datang kepada kalian, ya. Aduh, ini nggak bisa dibaca nih, apa nih? nggak bisa dibaca karena Iya, ayat enggak, ini. sabar dulu, ayat-ayat nggak bisa apa? kebaca karena Yang layar nggak HP ku kamu pecah. pahami. Sabar dulu. Oke, kita baca yang kebaca aja ya. Kebasim yubetok tokam zeebim torfim. Aduh, ini enggak, ini ada ayat yang sini Mas Yan. Oke, nggak apa-apa lah.
Oke, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar seperti Kristen itu siapa? Jadi saya jawab biar kamu tahu. Ya, silakan. Jadi di zaman Tuhan Yesus itu pun sudah ada tertulis di dalam Alkitab bahwasanya akan banyak nabi-nabi palsu yang akan mengaku dan mengatasnamakan diriku, katanya. Karena apa? Dengar Oten, apa Yonatan? Dulu yang Oten kok gua dibilang Oten. Apa arti Oten Salah. itu? Kamu paham arti Oten? Oh, itu orang, ten itu Kristen. Jadi Oten itu orang Kristen gitu loh, Bang. Oten singkatannya. Itulah kalian keislaman ini hanya mengapakan memberitakan kebencian aja yang ada dalam hati kalian. Siapa yang memberikan kebencian? Kan Anda tanya Oten itu siapa? Oten itu singkatan. O-nya orang, ten-nya orang Kristen. Oteng namanya. Kalau orang Makassar bilangnya Oteng. Jonathan, saya mau nanya kamu dulu ya. Kamu orang Islam kan? Ditanya ini dulu selesaiin. Kalau ini sudah selesai baru. Kamu dulu, kau orang Ya, Islam. ini selesaikan dulu baru kita bahas yang lain nih. Saya tanya kepada Anda. Agamamu Islam, siapakah nabi palsu? Kan Siapakah nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Siapakah murid-murid? Siapakah nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi pengikut Yesus itu siapa, Bang? Yang saya tanya, kamu orang Kristen atau enggak? Saya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Dengan apalah kau menyatakan kau pengikut Yesus? Matius 4 ayat 10. Apa bunyinya? Coba Anda punya Alkitab apa enggak di situ? Punya Bible apa enggak? Enggak, Coba saya dibuka. mau menes dirimu dulu. Apa yang Ya, tertulis dalam... Baik. Kita buka ya. Matius 4 buka. ayat 10. Ya, sabar dulu. Mudah-mudahan kau memang malam ini kecurahan Roh Kudus bertobat dirimu itu. Roh Kudus sudah ada di dalam lubang hidungku, saudara. Ayub 27. Roh Kudus sudah ada dalam lubang hidungku menurut ajaran kitabmu itu. Ayub 27 nomor 3. Akan sadar kau, Yonatan. Udah. Bagaimana Ini nih. pentingnya kasih itu dalam kehidupan. Udah. Lihat aku ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini terjemahan Gabru nih, terjemahan yang salah ya. Saya terjemahkan sebagaimana di dalam bahasa Ibraninya. Hesibelo Yeshua, berkatalah Yesua kepadanya, histalek ya, nyahlah hasatan wahai setan, hen. Aduh, ini nggak bisa kebaca nih teman-teman ya. Coba ini. Itu, Oh iya, nanti aku beli dulu lah. Kalau ada yang sudah kau jadi tiktoker HP aja nggak bisa kau perbaiki. Iya. Sabar Bang, apa ya? Aduh, ini. Oke lah, ini aja nih. Gantilah dulu layarmu itu baru tiktokan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Ini dalam bahasa, sebentar kita lihat dalam bahasa Yunaninya ya. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Ya, teman-teman lihat ya. Sabar dulu Bang. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya nih. Telegei hauto. Padahal Alkitab aja pakai bahasa Arab. Ini Alkitabmu bahasa Yunani, Bang. Ya, teman-teman, ini sabar dulu. Sabar dulu. Astagfirullahaladzim, gak mau sabar nih orang. Tentang keimananmu sebesar apa sih keimanan? Aku nggak sanggup melawan ini nih. Harus lawan Uniripa nih. Bentar Bang, aku telepon dulu guruku nih. Soalnya nih ngeyelnya minta ampun nih. Engkau telepon lah dulu sampai bila-bila. Kalau enggak dari Makassar aku telepon dulu. Ada. Enggak main si Yonatan ini. Ini gua udah nggak sanggup nih. Pinter banget otaknya, sumpah. Naik ke sini buruan. Nah, naiklah. Iya. Terdesak aku. Ini onternya pinter banget. Luar biasa ini. Hebat banget nih otaknya nih. Buruan Kau Yonatan, sadarkanlah dulu dirimu. Kau imanilah dulu kepercayaan. Ya, sabar dulu. Anda terlalu cerdas untuk saya hadapi. Saya panggil guru saya dulu ya. Uni, segera ke sini. Ini orangnya hebat banget. Yonatan, saya mau nanya dulu dirimu. Iya, sabar dulu.
Iya, aku Enggak, Islam. sebelum dia datang, aku nanya dirimu dulu. Iya, aku Islam. Nah, apa sih arti Islam itu dalam dirimu? Islam itu artinya berserah diri, Islam itu artinya selamat, Islam itu artinya bersih, Islam itu artinya suci, Islam itu artinya ketaatan dan tunduk patuh kepada pencipta langit dan bumi. Itu Saya Islam tanya artinya. dirimu, sudah sucikah dirimu itu? Di dalam Islam itu kita sudah terlahir suci, di mana sabda Rasulullah SAW, ya, Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang artinya terlahir yang ke gua bilang lu kan gua ditanya tentang Islam. nah, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah Islam, bukan fitrah Kristen. Kristen itu ajaran Paulus. Oke, apalagi? kau sudah suci. Ya, gua sudah suci dari lahir, sudah dalam keadaan suci sebagai orang Suci Islam. dalam hal apa? Kamu dilahirkan Suci dalam tetapi suci perbuatan dalam di dunia menyembah ini kepada apakah Allah. sudah benar-benar Oke, ini guru saya suci? aja dah. Gua nggak sanggup lawan lu. Oh, nih, Assalamualaikum aku warahmatullahi kalah debat wabarakatuh. nih, tolong nih. Waalaikumsalam. Oh, Maaf Ini ya, orangnya dari wajahnya kayaknya pinter banget dan Pinter, karena aku pinter. kayaknya bentar. Nanda. sama lah kalian sama si Kunirifa ini. Iya, bentar dulu Ini deh ya. orangnya pinter banget itu. Ya, bentar Kalah Nandar debat ya. aku. Ya, Karena silakan. berhubung kita berdua ini orang yang sangat lemah dalam berapologetik ya, kita kalah kalau lawan orang-orang hebat gini. Aku bawa ini loh, bawa pasukan loh. Jangan Yang ah, untuk lu mengalahkan- sih itu lagi ah. Udah ini aja lu ah. bukan Gak, gak. Bukan lu lihat nih nanti lu bakalan ketawa nanti. Ya, ini pasukan aku, pasukan elit. Lu jangan sembarangan Nandar. Hanya ini pasukan elit yang aku yang tanggung jawab Nandar. Nanti nanti gue tetap standby. Pasukan elit aku nih, mereka tuh adalah pasukan yang dibawa komando aku, dan ini adalah pasukan-pasukan yang apa namanya? Sorry. Bentar. Udahlah sama Uni dulu Bukan aja itu. deh. Bukan itu. Lu emang kurang ajar lu. Lu tahu kalau gue langsung kita aja. Jadi kan Udah gua jangan dulu bawa moderator pasukan lu. nanti kacau Enggak. grupnya nanti. Enggak, Komalnya gua kacau tanggung nanti. jawab. Lu belum tahu, ini seru ini. Besarin jadiin gua dulu moderator. Uni, Perasaan lu udah jadi moderator deh. Enggak, belum. kalian ini mau debat tapi kalian sendiri yang apa? Aku takut cerita tunggu dulu. kita. Biasanya Udah Nandar, jadi kalau- moderator lu ah. Gini Lu loh, udah bro, jadi bro. moderator. Biasanya Nandar ini kalau dia itu mengakui kehebatan lawannya, dia panggil aku. Berarti aku tahu nih lawan hebat nih. Jadi aku punya tim elit. Ya sudah jadi Pastor moderator Loading. Uni. Naikin Pastor Loading. Uni. nih Oh, sama Pastor Papi Loading. Oh, ini mah pinter Papi nih. Gembala. Iya ini nih. Mana Uni. Pastor Loading nih? Mana nggak ada? Bentar. Kalian ini lucu mau berdebat. Tunggu, aku minta tapi- tolong dulu. Aduh, aku minta tolong sama tim elitku dulu. Aku nggak sanggup lawan Iya iya. kau. Kalau Pastor Loading lucu ya. Sama Papi Ntar, Gembala. sabar. Ini Sabar. kalian ini harus kalian pahami dulu ajaran kalian itu. Itulah dulu jalankan di dunia ini biar benar-benar masuk surga. Iya. Tahu kalau sesuai Kami berdua keyakinanmu. kami berdua ini orang yang akan kau kalahkan loh. Kau diam dulu. Kami bawa pasukan Paulus. elit Iya, untuk melawan kalah. kau. Pertanyaanmu pun di situ, Paulus nabi palsu. Kau nanya, tapi seolah-olah sudah tahu jawabannya kan? Tunggu dulu, ku panggil pasukan elit untuk menghadapimu dulu. Kami nggak sanggup. Ini sekolah lagi lah kalian. Al-Quranmu aja belum kau hafal kan? Udah. Iya, nggak hafal aku Al-Quran. Aduh, Terus tolonglah, kamu mana berdebat pasukan tentang elit? agama orang Bentar, lain. Tolonglah. Udah Tolonglah kalau pasukan nggak elitku. ada ya lu hadapin dulu. Ya Ripa, gua telepon lu itu karena gua udah nggak mampu. Iya. Ini Nanti kayaknya kalau gua juga Pastor nggak bakal mampu. Ya. Jadi saudaraku ya, cepatlah tim elit. Ini aku nggak sanggup ini di Iya. desaku sama Nandar ini. Ya. Inilah Siap. kalian Oke. numpang tenar aja di TikTok ini. Enggak. Mau buat perdebatan tapi enggak kau pahami apa yang kau perdebatkan. Iya, karena aku udah gak mampu lawan abang. Abang pinter. Hmm. Karena abang tuh hebat banget dari Gua tadi belum aku jadi kalah moderator, terus. Nandar. Udah demi Nandar, Allah, ini ngapain tuh. sih gua Udah, aku bohong? turun dulu ya, aku Nasihati turun lah dulu. kalian ya. Baru gua naik. Di dalam Iya. kehidupan ini gunakanlah kasih. Ya, Iya, iya, Bang. gunakan. Iya bang. Coba kau pikirkan dulu, merenung dulu dalam hatimu tuh. Apakah sudah benar-benar kau benar? Sudah suci kah Iya, iya. dirimu di dunia ini gitu loh. Iya ya. Nah ini tim elitku. Iya. Aku nggak sanggup melawan kau sama Nandar. Jujur kami kalah. Aku punya tim Ayo. elit. Nah silakan Pastor Pastor Loading, bantuin on kami cam. berdua nih. Kasihan ini aku kalah debat sama abang Mas Don Purba ini. Dia hebat banget nih dari Halak Batak nih.
Enggak. Kalah Iya, debat iya. aku sama Uni Saya Rifa. enggak mau kalah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan itu yang wabarakatuh. saya Iya. perdebatkan. Kalian Tadi- ini buat Iya, buat sebentar, live Bang. begini Tadi tujuannya saya mau apa, kasih gitu. bentar Bang. Tadi saya mau kasih tidur anak, cuma ada telepon Hmm. katanya ada yang mau disuntik mati malam Udahlah, ini. kalau Makanya belum selesai saya cepat-cepat pekerjaan, ke sini. urus. Iya, Selesaikan dulu urusan anakmu itu. Kenapa? Anakmu itulah dulu tidurkan. Abang ini kenapa Bang? Ini kan di sini kan komal lintas agama, bukan komal lintas kesurupan. Tenang dulu Kesurupan lah, Bang. apa? Iya makanya tenang-tenang dulu. Itu abang sudah goyang-goyang begini. Kau bukalah Apa kacamatamu cacing itu pita biar begitu? kelihatan mukamu yang tidak seberapa itu. Bang, wajah saya ini lebih mahal daripada Tuhan abang di Shopee cuma 350 loh. Emang Hati-hati Tuhan Bang. bisa dibeli? Ada Tuhan loh bisa Bang. dibeli? Oh berarti Tuhanmu bisa dibeli ya? Bukan Bang. Oke Terus? kita kembali ke topik. Nggak enak Bang. Ini komalnya orang Bang. Kita kembali. Gimana, Bang? Enggak. Kamu bilang tadi bisa dibeli di Shopee Tuhanmu. Emang Tuhan bisa dibeli? Begitu Kan Kak? ada itu. Ada di Shopee itu Bang. Siapa? Mau saya buka? Ada Tuhanmu di Shopee. Bukan. Tuhannya itu. Tuhan Tuhan siapa? abang. Tuhan abang kan dijual kan Kok di lebih Shopee. tahu kaum sama Tuhanku ada di Shopee atau tidak? Dari mana Lah, kan ceritanya? Kan saya punya itu. Saya punya toko Tuhan. Ada, berarti begitu ya. Tuhanmu berarti ada tokonya ya. Berarti Kayaknya Bang ada Nanda, juga. orang ini Tuhanmu walaupun di kita dua Shopee. pakai dua makan nggak bisa Bang. Hah? Sudah sampai ke ubun-ubun ini. Dua makan. Ya kita dua walaupun pakai dua makan dua naik kendaraan tidak bisa ini. Bahkan dua masuk WC pun tidak bisa ini. Oh, kau mau ke WC berdua. Berarti kalau Islam itu mau ke WC berdua juga. Semua Bang, kami Islam itu kami dari hal yang besar sampai hal yang kecil itu atur Bang. Oh Begitu. iya ya. Berarti kalau mau main pun kau berdua dulu begitu. Iya semua ada. Sekarang saya tanya Oh. abang kalau di Kristen kalau mau makan ada doa tidak Bang? Saya ada. Apa doanya coba? Apa doa makan di Kristen? Untuk apa saya sebutkan samamu tidak berarti bagimu itu kan? Bukan kalau doa keluar rumah pakai doa Bapa kami, doa makan pakai doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu panjang loh Bang. Bahaya kalau orang kelaparan itu habis doa matilah orang itu. Dua Doa bapak Bapa kami kami itu. bagaimana maksudnya? Hah? Abang ini, Tahu. oke Bang, salam kenal Bang. Salam kenal Bang ya. Abang dari Kristen mana Bang? Kita fine-fine biasa sambil Nah, bercanda, saya Bang. gini. Ya, Kalian gimana, ini gimana? mau buat live-live begini, tujuannya apa? Membangun keimanankah atau menyampaikan ujaran kebencian begitu loh? Tidak Bang, Itu di aja sini dulu tidak saya ada tanya. kebencian Bang. Tujuanmu live ini untuk apa? Kenapa? Tujuanmu live ini untuk menambah ilmu kah? Atau untuk menambah ujar kebencian bagi agama orang lain? Memang begitu kah visi misi dari agama kalian itu? Tidak Bang, tujuan kami live ini agar kami mengajak orang-orang yang tersesat itu kepada jalan yang benar. Siapa Ya, yang kami tersesat? menyampaikan. Kenapa? Siapa yang tersesat? Nah, yang tersesat itu tidak tahu. Karena begini Bang, kalau di Al-Quran, Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Di perjanjian lama, di ulangan 3932 kalau tidak salah itu, Elohim yang menghidupkan, Elohim pula yang mematikan. Ada Tuhan di perjanjian baru yang dimatikan dan yang dihidupkan Bang. Itu tuh. Saya tanya dulu dirimu. Makanya itu sesat Bang. Begitu Bang. Hah? Sesat. Sekarang begini Bang, saya tanya sama abang ya, menuhankan manusia itu sesat atau tidak Bang? Kami tidak pernah menuhankan manusia. Nah Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu kepribadiannya 100% manusia, 100% ketuhanan. Kenapa? 200% Bang. Saya tanya dulu dirimu. Tuhanmu bagaimana Tuhanmu? Kenapa? Tuhanmu seperti apa Tuhanmu? Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana agar manusia Terus bisa bagaimana? percaya ke... Sabar Saya dulu. bertanya dulu dirimu. Tidak pernah kau lihat Tuhanmu, tapi kamu yakin sama dia. Kenapa bisa begitu? Abang ini terkadang seperti Yesus. Terkadang dia Tuhan, terkadang dia manusia. Abang Saya bertanya, tanya, terkadang abang pengen si menjawab Nabi- sendiri. Nabi Ganti Muhammad ketika itu abang naik bertanya, ke biarkan langit saya ke-7 menjawab. naik Kan pesawat, tidak ya? enak kita di sini Bang. Hah? Silakan. Nah, Begini Bang. Nabi Tuhan Muhammad itu Bang. itu naik ke langit ke-7 itu naik pesawat kah? Abang ini tanya apa sebenarnya? Tanya Tuhan atau Nabi Muhammad? Saya Coba mulai tanya dari satu-satu tadi. Bang. Atau Saya- tanyalah satu keluarga Bang. Anak istri saya pun ditanya juga Bang. Tidak apa-apa Bang. Kebetulan mereka di rumah nih. Kalau, Ini semua ditanya habis. Ini rusak komal orang ini Bang. kalau saya Apa yang nggak abang pernah- mau tanya?
Coba Nggak coba pernah- apa yang abang nggak mau pernah tanya aku sekarang? Coba pertanyakan silakan. tentang Tuhanku karena saya sudah yakin, keyakinan saya itu udah bulat. Nggak ada itu namanya ke agama-agama yang lain, nggak ada. Sama kayak dirimu. Makanya saya nggak pernah mengajak kalian masuk lagi sini, ndak. Jadi saya nggak pernah menyalahkan agama orang Islam, nggak pernah. Saya pun nggak pernah mengganggu. Jadi harapan saya kalian juga nggak perlulah. Kalau kalian mau apa nambah-nambah iman, ya pelajari kitabmu sendiri tanpa melihat kitab orang lain gitu loh. Paham? Mm-mm. Jadi gini. Sekarang kalau saya masalah tanya sama abang, bang. keyakinan, Saya tanya sama abang. Adakah tidak larangan saya untuk mempelajari kitab abang? Adakah tidak? Ada larangannya tidak? Nah Tapi sudah. kamu belajar itu tidak perlu dengan coba lihat dulu apa topik di apa sih itu di live-mu ini. Paulus Paulus palsu. nabi palsu. Kamu nanya atau sudah menekankan bahwasanya itu palsu? Itu kan ada tanda seru, berarti pertanyaan, bang. Tugas abang yang menjawab. Mana tanda Seandainya seru? kalau tanda seru, baru itu pernyataan. Ini kan tanda tanya. Jadi saya bilang Paulus Makanya bang, itu bukan- sekolah itu dari Senin sampai Sabtu saja, Minggu itu libur. Anda pun sekolah Minggu. Bukan tambah pintar malah tambah botol. Ini kan pertanyaan Paulus Kau nabi nanya, palsu. biar ku jawab. Paulus itu nabi palsu kau tanya. Saya jawab tidak. Mana Bahwasanya datanya kalau dia Paulus bukan nabi itu palsu? benar-benar nabi. Apalagi Mana datanya kalau dia bukan nabi palsu? kamu mau taunya dalam unsur apa gitu? Dalam unsur apa? Kemanusiaan yang adil dan Apa beradab. tujuanmu menanyakan itu untuk saya? Bang, di sini kan kita diskusi, bang. Di sini bukan kau mau cari jodoh, bang. Makanya loading, percepat Ya. loadingmu itu, mindsetmu itu belum masuk di pikiran saya itu, belum sampai. Jadi saya mau bilang samamu, pelajarilah dulu kitabmu, kau pahami apa yang tertulis di Al-Quran itu, kau pelajari baik-baik. Sama dibilangnya artinya Islam itu selamat. Mana mungkin kamu bisa selamat kalau kamu itu hanya ingin menjelek-jelekkan orang lain. Makanya Di mana saya dirimu menjelek-jelekan, bang? Dari pelajari kami bertiga ini, di mana kami menjelek-jelekan agama abang? Coba. Hah? Di mana Ngapain kau kami bahas-bahas menjelekkan Alkitab? agama abang? Di mana? Kau ngapain tujuanmu bahas-bahas Alkitab supaya apa? Ada larangan atau tidak? Ketika Tidak kami membahas ada. kitab Anda. Nah, tidak ada. Terus salah kami di mana ketika kami mempelajari kitab abang? Kalau mau belajar bukan di debat, bukan di live begini. Kau pernah coba kamu gini loh, kau ambil Al-Quran baru kau belajar kan live begini bagus. Saya rasa dia Orang ini yang kooperasi lain pun dua hari belum mendengarnya bayar dia ini. makin Saya rasa enak dia, gitu loh. dari cara ngomong. Ini enggak. Kamu agamamu Islam yang kau bahas Alkitab lucu. Tapi kalau kamu pindah agama dulu ke Kristen langsung kau bahas, ya bagus itu. Baru dengan enaklah kau baca Alkitab. Makanya saya selalu bernarasi begini, bang. Kalian ini bagaimana kalian ini ya? Kalian ini ketika kita ngomong di tanggal muda saja itu ngaurnya minta ampun, apalagi di tanggal tua begini, bang. Ini lebih parah kalian. Makanya jangan terlalu mengklaim kalian itu masuk surga, masuk akal pun tidak kalian ini, bang. Di sini kau kan masuk Anda surga. tahu, di sini ranah diskusi, kan? Dirimu Di sini masuk ranah surga, diskusi lintas agama, kan? Jadi Anda naik itu, mari kita berdiskusi. Anda tanya, saya menjawab, saya tanya, Anda menjawab. Bagaimana Loading. kalau Anda tanya, saya tanya, Anda tanya, saya tanya, sampai rungkat, tidak ada yang jawab, bang. Loading, saya mau saya mau tanya dulu. Iya, Kamu tanya, pasti masuk bang. surga. Pasti, bang, pasti. Dari mana? Pasti, Dari mana Quran surah kamu Fusilat bisa ayat 30. bahwa kamu masih surga? Kenapa? Dari mana kamu bisa katakan bahwasannya kamu akan masuk surga? Dari Nabi saya dan dari firman Allah di dalam Al-Quran. Kata Nabi, Itu hanya firman. Tetapi ketika Nah, kan? kamu tidak benar-benar melaksanakan firman yang ada itu, kamu akan jauh dari surga itu. nah sekarang Anda sudah melaksanakan firman yang diberitakan Yesus? Belum. Jujur. Belum. Kenapa? Kenapa? Astaga. Kenapa? Ada yang salah di situ? Anda belum melaksanakan perintah Yesus. Belum.
Bagaimana Anda bisa masuk surga kalau begitu, Bang? Makanya saat ini saya lagi berusaha untuk mengikutkan firman itu. Tetapi Tidak usah, dengan Bang. dirimu, Dosa sudah ditebus. kamu banyak dosa yang kau perbuat percabulan, minum apa segala macam, masuk surga dirimu itu. Masuk neraka kau itu. Dari mana Abang tahu saya masuk neraka? Karena di dalam pikiranmu itu hanyalah ujaran kebencian yang ada. Tidak ada, Bang. Tidak ada Kami kasih ini, Bang, di dalam begini. pikiranmu. Bang, agama kami, Bang, agama kami ini sangat melarang menghujat agama orang lain, menghujat sesembahan orang lain, Bang. Di dalam Islam Terus, tidak apa ada yang kau ajaran bilang untuk tadi itu? menghujat agama orang lain. Di Terus dalam yang kau Islam, bilang Bang. tadi Tuhan saya ada di shop itu apa itu? Nah, Ujaran di sini apa itu? poinnya, Bang. Di sini poinnya, Islam itu sangat melarang menghujat agama orang lain, Bang. Sangat Yang dilarang kau sekali lakukan itu. tadi apa? Tetapi karena Kristen ini bukan agama, makanya hajar. Oding, saya tanya dirimu, mana duluan Kristen Ya. muncul daripada Islam? Kenapa? Mana duluan Kristen daripada Islam muncul? Agama paling Kristen besar duluan, di dunia Bang. ini agama apa? Jangan kau kira di Indonesia ini aja kau kor-kor. Sejarah aja kau enggak kau pahami. Inilah terkadang satu tahun Mana lalu duluan saya sama Islam daripada anak istri Kristen? saya Coba, silaturahmi kau ke rumah jawablah sakit jiwa, dulu. persis ketemu sama orang ini ketika ngomong sendirian di sudut Mulai itu. ngaur lah mulutmu itu ngomong. Mana duluan Islam daripada Mari Bang, Kristen? kita diskusi Bang, ndak enak kita Bang, ndak enak sama host sama Unirifa. Ayo kita dua diskusi Bang. Nggak. Abang bertanya tentang apa? Yang penting jangan bertanya tentang keuangan sama saya Bang ya. Iya. Terserah Abang mau tanya apa silakan. Silakan. Bang. Mana duluan Islam daripada Iya, Kristen? tanya Kau saja. jawab Tanya dulu. apa Bang? Iya, tanya apa Bang? Silakan. Mana duluan Kristen daripada Islam? Kristen duluan Bang. Nah, terus apa Kristen yang kau begini, Bang. banggakan? Oke. Kau Yang bilang saya dengar salut sama dulu, Kristen biar Bang, saya dulu sabar ngomong. dulu. Gantian, Sabar dulu Bang, satu. sabar dulu Bang. Sabar dulu. Iya, sabar dulu Bang. Yang saya salut sama Kristen ini yang pertama, Kristen itu agamanya mandiri. Itu agama dibuat sendiri, Tuhan pun dibuat sendiri. Nah, itu saya akui itu Bang. Itu Kristen agama mandiri Bang. Nah, itu. Dari mana? Dari mana Ya. dasarmu ngomong begitu? Iya. Nah, dan semua teknologi yang ada di dunia ini itu yang buat itu adalah orang Kristen Bang. Orang Kristen. Saking hebatnya mereka dari cara membuat sehingga Tuhan pun mereka buat Bang. Itu luar biasa itu Bang. Itu luar biasa itu. Itu kalah kami orang Islam itu. Berarti Kalah kalah sekali, kau Bang. sama orang Kristen ya? Kalah Bang. Tuhan dibuat Bang. Hah? Tuhan dibuat. Mana Pernah kau ada lihat? bisa ada agama yang bisa buat Tuhan Bang? Siapa yang pernah kau lihat buat Tuhan? Siapa? Kisah para Rasul 3:36 Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, itu membuat Tuhan dibuat-buat. Makanya belajar Alkitab itu jangan mengambil satu ayat. Itu namanya Satu hanya ayat. mempelesetkan Begini, Bang. arti ayat itu. Tahu? Saya baca Bibel Abang itu Bang. Saya baca Bibel Abang dari Kejadian sampai Kelaparan Bang. Tidak ada Yesus Tuhan Bang. Abang pegang itu Bang. Satu. Ya. Di perjanjian baru Bang, di perjanjian baru saya baca itu Bibel itu dari Matius sampai Captikus tidak ada Yesus Tuhan Bang. Ini Ada kita pakai rupanya data Captikus tiba-tiba dia Abang yang naik modal ludah sama lidah Abang mengatakan dia Tuhan. Ada Tuhan cap- dari ada- mana Bang? Mulutmu itu loading perbaiki. Tahu? Ada rupanya Captikus di Alkitab itu ada. Maksudnya Yang ada kawan begini. maksudnya kawan saya Bang, kawan saya dia baca dari Matius sampai dia mabuk Captikus gara-gara pusing dia Bang. Pada mulanya semua pada mulanya Bang. Ternyata bodoh kamu ini loadingnya. Apa hubungannya Captikus sama membaca? Hah? Ada hubungannya. Makanya otakmu itu kau perbaiki dulu. Belajar dulu kau tentang Al-Quranmu. Benar-benar sempurnakan dirimu biar masuk surga kau. Ya. Ini ndak kau pelajari Alkitab orang lain sementara kitabmu aja belum kau pahami. Udah kau pahami Al-Quranmu itu. Ini terkadang saya bertanya-tanya dalam hati siapa yang buat TikToknya ini ya? Yakin saya nanti Ini kau bahaya, kepanasan kau nanti di neraka sana. Kalau sudah bagus-bagus di FB Pro Bang, jangan ke TikTok lagi Bang. Minimal main ular tangga dulu Bang. Di sini. Makanya dengar. Telepon dulu siapa di sini. Makanya dengar. Telepon pendeta suruh ke sini, telepon Bang. Telepon pendeta suruh ke sini Bang. Kalau menghadapi kalian yang begini-begini aja nya,
Nggak sakit kepala aku, ketawa aja gitu ya. Maksud saya begini Bang, di sini kami kan bertanya, di sini kan ada tema host, Paulus nabi palsu. Silakan Abang luruskan. Oh, dia bukan nabi palsu. Dalilnya di Saya mana? mau Sabar nanya. belum revisi. Kan begitu enak. Nabi Muhammad Oh, iya ya. naik ke langit ke-7 pakai apa dia? Naik apa dia? Hah? Ditarik sama Yesus. Kenapa? Kan duluan Yesus di atas. Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 naik apa dia? Naik pesawat? Ditarik sama Yesus. Kan Wih, Yesus sudah datang. berarti begitu kliennya. Berarti Tuhan Yesus yang nolong Nabi Muhammad. Berjasa dong. Ada diskusi saja, diskusi. Assalamualaikum semuanya. Akhi Nandar, masya Allah. Ini menarik, ini menarik. Tadi Tuhan dibuat. Silakan seolah- Papi. Kayak mungkin dengan Papi dia jinak Papi. Dari tadi dia Biar- ngamuk-ngamuk biar- habis biar- 5 warga itu. Dia Biar- suruh. Baik. Lanjut. Jadi memang saya baca ayat Lagi itu kita sagam stop bikin. kisah berapa tadi Waduh. ya? Kisah Waduh, para dia telepon relawan. kawannya. Ubering sudah? Udah cukup. Oke. Yuk. Oke. Besok kalau kau Oke. sudah standby di FB Pro, jangan kau pindah-pindah ke TikTok. Ini orang FB nih, pindah ke sini nih. Dengar, kalian berempat ini, berlima kah kalian berapa orang ini? Saya mau nanya, siapa yang bisa memastikan dirinya masuk surga? Apa pula yang Ada. pertanyaannya? Masuk surga enggak kalian ini yang berlima ini, berempat ini? Masuk. Apa dia- Berempat. Masuk surga. Masuk. Berdasarkan apa kamu berani mengatakan bahwasannya kamu masuk surga? Masuk Islam lah. Oke, baik Bang. Masuk Islam emang Bang, emang begini, masuk Bang. Islam aja masuk surga. Abang bertanya boleh saya Timingnya menjawab dulu Bang? ya. Abang bertanya boleh saya menjawab? Jawab. Baik, loading. Oke, baik. loading. Sabar dulu. Tunggu Sabar dulu. Bali, sabar. Bo. Biar Sabar, saya sabar. dulu yang hantam. Iya, berempat Bali, Bo, ini. sabar. Nggak ada ini masuk. Nggak masuk Iya, hitungan Bang. mereka ini. Bang, begini Bang, kalau Abang bertanya apakah kalian Islam ini kalian jamin masuk surga? Kalau sesuai data itu kami sudah dijamin masuk surga. Kalau menurut data. Iya. Iman Sabar tanpa dulu, perbuatan sabar adalah dulu. mati. Biar tahu kau. Iya, sabar dulu kan saya jawab. Boleh tidak saya jawab? Buatlah. Boleh tidak? Oke. Yang pertama, di Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, "Innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatun." Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, "Ila ma wa ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Nah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah mengikuti perintah Nabi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di Quran surah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu dan seterusnya. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya satu, yaitu Allah satu. Satu-satunya bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 adalah 3, 3 adalah 1, bukan. Satu-satunya. Bapak anak. Itu. Oke. Itu aja sampai situ aja. dulu Satu-satunya, penjelasan. sabar dulu ini. Hmm. Sabar dulu. Nanti saya bertanya, Anda menjawab kan seperti itu. Iya, kau jawablah Nah. dulu. Kau sampaikan lagi. Oke. pernyataanmu itu. Oke. Iya. Jadi dikatakan innal ladzina qalu dan seterusnya Quran surah Fusilat ayat 30 nanti Abang cek di situ ya. Nah, dikatakan bahwa barang siapa mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya. Satu Tuhan, Bang. Satu, bukan satu isinya 3. Kalau satu isinya 3 itu apa, Bang? Bang, itu penada. Terus Penada Nabi itu kan Muhammad dia itu lihat sebagai satu apa tapi itu? isinya 3. Ada mihun, ada wortel, ada kentang di dalam, Bang. Nah, itu penada kan? Nah, jadi satu-satunya Allah yang benar. Ya. Maka ketika dia meninggal nanti jangan dia bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan surga buat saya. Sekarang, Bang, di mana jaminan surga dari Yesus untuk Kristen, Bang? Untuk Kristen. Ada tidak? Tunggu dulu, biar saya sampaikan dulu samamu. Dari pernyataanmu Iya, sudah saya tanggapi. Jadi kau Iya, bilang silakan. tadi di orang Islam itu dijamin sudah masuk surga. Iya, Bang. Apakah dengan masuk Islam aja kita masuk surga? Ya. Iya. Hah? Masuk Islam. Masuk Islam. Masuk Islam masuk surga. Iya. Wah, segampang itu berarti menurutmu surga itu ya? Semurahan Masuk, begitu Bang. ya? Murah Itu betul, kalau ada Ustaz. yang gampang buat apa Abang cari yang susah? Masa juru selamat tidak selamat? Itu juru selamat tolayangan Dengar. atau nyangkut di kayu salib.
Dengar, biar saya sampaikan samamu. Di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, kamu harus berbuat sesuai dengan kitabmu itu. Perbuatlah yang baik, perbuatlah kasih. Makanya jangan hanya pengen makanya kebanyakan sekarang kalian. Sabar bang, kasih ini ada dua bang. KTP. Kasih ini ada dua bang. Kasihilah sesamamu dan yang kedua kasih mati Tuhan. Yang mana nih kita pakai nih? Di mana kamu kasihi sesamamu atau kasih mati Tuhan? Dari mana kamu Karena ada satu agama yang Tuhannya itu dikasih mati bang. Hah? Terlalu loading otakmu, loading. Belum terlalu lambat otakmu. Papi gembala masuk papi, oper bola dulu kau. Sudah kelas itu. Biar press otakmu itu. Begini Le, tadi kan sudah dijelaskan di dalam Islam sudah diyakini bahwa kami itu masuk surga. Tetapi sebagai sabar dulu kau. Sabar dulu kau lah. Itu kuncinya. Harus masuk Islam, itu kuncinya. Nah, terus masuk Islam aja masuk surga. Murahan surgamu. Loh. Tunggu dulu ya. Murahan surgamu itu. Kuncinya untuk masuk surga harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu 1000 kali pun bisa ku ngomong begitu. Sabar kau dulu. Tapi tanpa perbuatan kau apa masih artinya? nongkrong di lapot tuak, tetap aja kau di blender. Itu ya. Tetap aja berbeda dengan kalian. Sudah percaya Yesus bebas masuk di lapot tuak. Berbeda karena dosanya sudah biar kamu paham dulu papi. Begitu papi ya. Siapanya kau? Papi nerakanya dirimu? Papi gembala. Hormat sama papi. Paham kau apa arti gembala? Cepat jawab arti dulu. gembala? Kau jawab dulu di mana Kristen dijamin masuk surga? Kata Yesus. Jawab. Kalau iman saya itu, saya hanya menjadi orang Kristen saja tidak akan masuk surga. Wah, ini menarik ini. Nah, jadi tidak dijamin masuk surga. Samamu. Karena Kristen itu adalah agama. Kamu. Mana ada Kristen agama? Lihat dulu, belajar dulu kau ke SD kembali. Di mana kau Kristen SD agama? lagi dulu kamu. Ada berapa agama yang dipercayai di Indonesia ini? Aku tidak di Indonesia. Kau di mana tertulis Kristen agama? Di mana? Kamu masih anak kemarinnya. Di mana tertulis di Bible-mu? Di mana? Tak paham kau tentang agama. Kau bahas dulu di mana tertulis Kristen itu agama. Saya mau di tanya dirimu. Kau akuin nggak ada agama Kristen? Anak bawang. Klarifikasi dulu satu-satu. Ada nggak agama Kristen? Tidak ada, bukan Kristen, bukan agama. Berarti kamu ini teroris dirimu ini ya. Tahu rakyat Indonesia, tapi tidak tahu. Sekolah tidak tahu SD. Kristen itu bukan agama, tapi organisasi. Lihat dulu, agama yang diakui di Indonesia ini ada berapa? Papi Gembala. Masuk SD enggak kau? Papi Gembala biasanya orang-orang Kristen itu disirami oleh Roh Kudus, tapi dia ini disiram pakai kuah bugis ini. Saya rasa ini gatal-gatal sebenarnya. Lihatlah, Jonathan, si Loading, si Uni ini, Papi Neraka ini, ini akan masuk kok Papi Neraka? Saya ini gembalamu. Dari mana jalan? Tidak ada gembala yang begitu jeleknya. Ini pakai kacamata. Arti gembala aja kau enggak paham. Apa arti gembala? Aku itu gembala yang siap menuntut anak domba masuk ke dalam kandang. Kau tak paham arti itu. Gembala? Gembala, cepat. Apa arti gembala? Udah. Dengar. Saya mau tanya dulu dirimu. Tidak ada ilmu ini, bukan Kristen ini, bukan Kristen. Nabi Muhammad itu naik ke langit ke-7 naik apa? Udah kau jawab aja tadi naikin dulu. Tuhan kau, udah dijawab. Tuhan kau dinaikinnya, udah. Ya. Udah, Tuhan kau yang dituin. Dinaikin. Ini Nandar kalah. Nandar kalah melawan dia. Manggil aku kalah. Panggil Pak Loding. Kalah lagi Pak Loding. Panggil Bang Palopo. Iya Bang Nandar, maaf ya. Buat gaduh ini Bang Nandar. Izin teman-teman di follow dulu, di follow semuanya. Akun di atas di follow dulu. Loading, aku nggak mampu lawan kayak gitu, makanya aku panggil Uniripa. Uniripa nggak mampu. Selamat malam Bang. Ini aja nih pensiun nih pensiun. Iya. Siap. Lanjut Papi. Boleh. Silakan Pencep. Malam Pencep.
Nah, selamat Bence ini malam. Katolik apa Kristen atau Keharingan atau apa? Katolik, Katolik. Oh, Katolik. Ah, lebih santun kalau Katolik. Ya, silakan, Bang Bence. Abangnya Islam atau? Saya Muslim, Islam. Muslim. Silakan. Saya mau tanya sedikit boleh? Ah, boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Mumpung ada Unik. Kasih naik aja Unik dulu. Tentang Bentar dulu, satu suap lagi. Bentar dulu. Oh, satu suap lagi, baik. Tentang apa? tuh Muhammad kawinkan anak kecil bawah umur 6 tahun. Oh, biasa aja Bang. Istri orang tuanya nggak pusing, tetangganya nggak pusing, teman-temannya nggak pusing. Ngapain kita ngurusin Bang? Gampang kok saya. Gampang saya Bang. Orang tuanya nggak marah. Kalau saya sih simpel Bang. Saudaranya nggak marah, Saya sih tetangganya simpel, nggak marah, pasang elektron, pasang tenda aman kok. Kenapa kita yang pusing? Terus pertanyaannya gini Bang, kenapa orang Islamnya nggak ikutkan ajaran dia di ajaran Islam di Indonesia sini? Kenapa? Memang ada ajaran 6 tahun? Di mana? Ya kan Muhammadnya kan bikin anak di bawah umur. Standarnya di Islam itu bukan umur, saudaraku. Di dalam Islam pernikahan itu bukan dari umur, tetapi di mana saat seorang wanita atau perempuan itu sudah tiba masa haid itu. Nah, itu boleh menikah. Nah, sekarang saya bertanya, di Kristen itu syaratnya apa? Pernikahan syaratnya apa? Syarat pernikahan, perkawinan kalau di Kristen ya, bukan pernikahan. Syarat perkawinan di Kristen itu apa? Syaratnya? Mana dia? Dia tadi kelihatan sange dia tadi itu. Kabur semua. Iya, langsung tanya pernikahan. Nggak gini loh, Akhi Nandar. Ngapain mau ngurusin istri orang? Tetangganya nggak pusing, orang tuanya nggak pusing. Ngapain kita mikirin? Pertanyaan berulang. Iya, lanjut. Bisa jalan Oke. Tabera. Ya, silakan kita sapa dulu. Ada Genoveva. Genoveva, silakan. Agamanya apa? Oke, berarti salah pencet ya. Lagi ini dia. Genoveva, Oke, kalau Emon. lagi kelonan jangan naik dong. Lagi kelonan. Iya, jangan lagi naik. kelonan. Shut. Halo. Emon. Halo, Emon. Halo. Loh. Kenapa aku jadi double suaranya? Mana ini? Mana orang-orangnya nih? Nih ada Heribertus. Yang naik langsung buka cam kalau bisa buka cam. Ya kalau mau diskusi. Kalau tidak bisa buka cam, tanya aja. Loh, kenapa ini? Nandar, ada moderator siapa lagi selain aku? Apa nih? Kenapa ketarik-tarik semua orang-orang ini? Nggak tahu ini siapa ya. Aku ini dulu ya. Siapa aja moderatornya? Makanya moderatornya aku tuh cuma 2 biar nggak ribet, biar nggak. Tadi kan kita lagi bantuin Bang Zuma toh. Lagi cuma Bang Teguh doang kan? Nggak mungkin lah Bang Teguh. Heri. Halo, malam. Hei, selamat malam Bang. Ya, malam. Heri Kristen, Katolik, Muslim? Ya, Kejawen? Kristen Katolik Bang. Bang Nandar, yes. malam Bang. Silakan. Malam. Ya, saya mohon maaf Bang, saya hanya cuma yang ngomong tadi itu, yang orang bodoh begitu tuh, pertanyaan seperti itu tuh. Ya, makanya biasanya kalau Katolik ini sopan-sopan atau baru mau belajar menghujat mungkin ya. Nggak tahu lah ya, biasalah belajar. Silakan, saudaraku. Saya terus terang Bang, kalau saya cuma itu aja tadi Bang. Kalau saya sama Bang Nandar nih kan ya sudah pernah komunikasi sudah sama ibu ini. Jadi saya mohon maaf Bang ya, saya izin turun lah. Oke, terima kasih. Nah, ini kan enak.
Ya kan, ini baru ajaran kasih ya, jelas. Oke, hari ini kita penginjilan gratis teman-teman, di mana ada Pastor Loading dan Papi Gembala bersama Bunda Gembala jadi moderator di sini untuk sementara waktu karena lawannya berat-berat ya. Jadi Bunda Gembala sama Yonatan Nandar mengaku kalah ya. Sudah kita keroyok rame-rame, masih kuat itu abang tadi ya, luar biasa. Mungkin karena ada roh Tuhan dalam lubang hidungnya sehingga roh setan dalam lubang hidung kita terkalahkan. Seperti itu saudara. Baik, kita sudah kedatangan tamu lagi di sini, ada Aksela. Halo Aksela, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan, mau berobat atau mau ngapain? Silakan. Enggak, saya tertarik tadi ada stiker Paulus nabi palsu. Iya, betul sekali. Bagaimana pendapat Anda? Ya, pertanyaannya begini, siapa yang memberikan gelar dia seorang nabi? Paulus seorang nabi. Kitab Anda. Kitab Anda dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Dia katakan di bagaimana? Ya silakan dibaca dulu. Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 dibaca dulu. Anda kan bawa data. Bacakan aja. Oke. Ya ampun, ayatnya kitab sucinya sendiri pun dia nggak mau baca loh guys. Baik, kita tunjukkan siapa yang menggelari Paulus sebagai nabi. Ternyata saudara-saudara kita Kristen tidak jarang sekali baca kitabnya saudara. Ya. Baik, kita akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ingat, saya ulangi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu, siapa nabi dan pengajar itu? Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Manahem diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus, saudara. Seperti itu, saudara. Saulus. Kan di sini dikatakan nabi dan pengajar, ya kan? Betul. Tidak ada kata yang pasti bahwa Paulus adalah seorang nabi. Tidak ada. Nabi dan pengajar, tapi emang gak ada yang pasti di Bible itu, nggak ada yang pasti, Bang. Dan para pengajar kan? Emang gak ada yang pasti di Bible itu. Saulus pada saat itu, Saulus pada saat itu sebagai apa? Nabi dan pengajar. Bukankah Anda percaya kalau dia adalah apostolos atau rasul? Yang namanya nabi itu pasti dirasulkan, karena nanti dia yang namanya rasul itu pasti nabi dulu. Nah, Anda tahu rasul itu artinya apa coba? Rasul artinya apa? Sebentar. Anda baca dalam 2 kalau Anda ingin tahu bagaimana kriteria nabi, Anda baca dalam kitab Bilangan pasal 12 nomor 6. Seorang nabi akan dinyatakan Tuhan kepadanya dan berbicara Tuhan dalam mimpi kepada orang tersebut. Maka Paulus apakah pernah bertemu dengan Tuhan Anda dinyatakan? Artinya kan tidak kan? Dia diutus kan? Loh. Bukankah dia yang mengakui kalau dia diutus sama Yesus, didatangi sama Yesus? Gimana ini? Katanya Rasul Paulus. Ayat di kitab Anda mengatakan bahwa orang yang dimaksud yang bernama Saulus itu nabi dan pengajar. Coba Anda sebutkan, kalau kami salah sebagai orang Islam, sebutkan di antara nama orang ini siapa yang nabi, siapa yang pengajar. Bro, gini aja bro, kalau Anda tidak bisa menentukan mana benar mana salah, Anda tidak berhak mengatakan saya salah. Kalau Anda berhak mengatakan salah itu kalau Anda tahu mana yang benar. Maka pertanyaan saya, kalau memang Saulus tidak termasuk kepada golongan para nabi, maka siapa nabi di situ, siapa pengajar di situ? Silakan. Oke. Di ayat yang kamu baca, di situ tidak dikatakan dengan jelas bahwa Saulus seorang nabi. Di situ katanya apa? Seorang nabi dan pengajar. Tuhan Anda aja bisa sekaligus menjadi hamba Tuhan. Bentar, Aksela, bentar. Lucunya kalian Kristen, ketika Tuhanmu aja 100% manusia boleh, hamba juga boleh, sebagai guru juga boleh, sebagai anak domba juga boleh. Tapi ketika nabi dan pengajar kok nggak boleh? Kenapa nabi dan pengajar jadi berbeda? Bukankah nabi itu mengajar? Kenapa kalian ini kok jadi kayak gini? Di kitabmu itu tertulisnya nabi dan pengajar. Artinya dia memiliki 2 gelar. Nabi dan pengajar. Nah, di situ dikatakan nabi dan pengajar itu siapa? Namanya adalah si Lukius, ada si Barnabas, ada si pengajar itu. Nah, dan kau baca dalam kitabmu yang dikatakan nabi palsu itu adalah pengajar-pengajar sesat dan juga nabi palsu. Dulu. Boleh saya tanggapin? Silakan kamu tanggapin. Tapi tunjukkan kepada saya siapa yang jangan. Bentar. Kamu kalau tidak mengerti apa-apa, misalnya kamu nggak tahu mana yang benar, jadi kamu tidak berhak mengatakan orang lain salah. Tapi kalau kamu tahu mana yang benarnya, ya udah kalau gitu tunjukkan di antara nama-nama orang itu Barnabas, Simeon. Nah, tunjukkan kepada saya siapa nabi dan siapa pengajar di situ. Silakan. Saya tidak mengatakan kamu salah.
Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memberi gelar? Kan di situ kan. Itu kan bawa data ayat itu. Kan seperti itu toh. Maka saya tanya, di mana data itu menyatakan bahwa dengan jelas bahwa Paulus seorang nabi? Kan itu pertanyaannya. Ayatnya sudah saya tunjukkan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu, maka ini merujuk kepada orang-orang yang dimaksud sebagai nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon, dan Lukius, Manahem, dan ternyata Saulus. Dan kau bertanya ayat jelasnya, aku tunjukkan ayat jelasnya. Kenapa kau nggak jelaskan ayat itu? Kalau kami salah memahami bahwa di dalam ayat itu yang dimaksud nabi dan pengajar adalah salah satunya Saulus. Nah, benar nggak itu? Kan dikata gini loh. Pertanyaan saya kan pertanyaan saya awal itu begini. Di mana Paulus siapa yang beri gelar kitabmu? Di kitabmu itu Saulus itu bukan cuma nabi tapi pengajar. Sebentar, kamu kan ngomong kitab saya toh. Itu kan bawa data itu. Ya kan? Tuh kitab para rasul pasal 13 nomor 1. Iya. Di mana kata-kata di situ jelas dan mengatakan bahwa itu kurang jelas apa itu seorang nabi dan pengajar, yaitu diantaranya Saulus. Gimana itu? Ada kata-kata jelas itu bahwa Saulus seorang nabi. Loh, itu kan baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu, nah kata yaitu (2) itu menunjukkan siapa nabi dan pengajar. Simeon, Lukius, Manahem, dan juga Saulus. Udah. Ada kata-kata itu seorang Paulus disebut nabi. Apa? Ini kamu tuh udah tahu. Tidak ada. Kamu tuh udah tahu. Saya tahu. Kamu tuh udah tahu sebenarnya. Kamu tuh cuma mau turun. Mau turun malu. Mau bertahan di sini udah. Kamu kan nggak ada kata-kata bahwa seorang Saulus nabi. Tidak ada kata-kata itu. Aku sedih lihat kau serius. Aku nggak tega sih. Ya, gak mungkin kau ditreatment sama papi gembala dulu sama. Artinya kamu asumsi kamu kan? Nggak, gini Pak Aceh ya. Dengarkan, Anda bisa nggak sih bahasa Indonesia yang baik dan benar malam ini aja? Untuk besok terserah deh, malam ini aja Bang. Saya mau nanya, ketika ada kalimat mengatakan pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu ini menjelaskan apa gitu Bang? Coba, yaitu ini apa maksudnya? Nabi dan pengajar. Berarti yang ada di sini adalah nabi dan pengajar, betul? Betul. Siapa itu? Salah satunya. Siapa si nabi, siapa si pengajar? Kan pertanyaan di situ. Coba Anda jelaskan siapa yang nabi, siapa yang pengajar. Pertanyaan di situ. Siapa si nabi dan siapa si pengajar? Iya, silakan Anda jelaskan siapa nabi, siapa pengajar di sini. Yang bawa ayat siapa? Lo Anda yang punya dalil. Bawa ayat siapa? Saya kan bertanya kan. Nah iya kan pertanyaan saya tadi gini toh. Siapa yang memberi gelar Paulus seorang nabi? Lah ini. Loh, itu kan asumsi kalian. Asumsi. Asumsi kalian. Enggak, berarti gini Papi Gembala. Berarti menurut si Aksela ayat itu asumsi. Ya asumsi kamu kan. Siapa pengajar siapa nabi? Di situ tidak ada jelas. Katakan. Di situ pada waktu itu ada nabi dan pengajar. Berarti kita mau jelas. Pertanyaannya siapa nabi, siapa pengajar? Itu Barnabas. Barnabas. Terus lagi lanjut, Papi. Ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius, ada Saulus. Iya kan? Pertanyaannya siapa si pengajar, siapa si nabi? Semua mereka nabi dan pengajar. Kita baca dalam bahasa Yunani. Siapa si nabi? Iya. Bahasa Yunaninya juga. Malah tunjukkan bahasa Yunaninya. Indonesia aja nggak paham dia, Kang. Ya, maksudnya di sana kan ini salah. Tidak ada kata-kata nabi. Siapa si nabi? Siapa ini Aksela jangan nangis lah, Aksela. Aku sedih lihat kalian. Aku sedih lihat kalian dulu. Papi Gembala, terjemahan Yunaninya. Sedih aku lihat oten-oten ini makin lama kok makin gigi. Bisa jawab kan? Apa nggak bisa jawab? Apa nggak bisa jawab? Kau kan lihat kitabmu sendiri yang mengatakan Saul. Siapa? Ya udah kalau gitu oke. Oke gini. Anggaplah kami kan nggak tahu. Kau tahu nggak sebagai Kristen siapa nabi dan pengajar di situ? Di situ dia ada katanya yang jelas. Siapa? Bukan seorang nabi. Siapa di situ Saulus?
Kan kami taruhlah kami nggak tahu. Kau tahu nggak siapa yang nabi, siapa yang pengajar di ayat itu? Yang jelas. Berarti kau katakan Paulus ayat adalah kau nggak seorang jelas. Udah diam rasul, dulu. bukan Berarti seorang kau yang nuduh kitab kau nggak jelas. Kurang ajar kali orang Otennya. Kitabnya sendiri dikatakan nggak jelas loh. Ya enggak, itu asumsi kamu, Rifa. Loh, jelas nggak ayat itu mengatakan kalau Saulus itu nabi bukan? Jelas nggak menurut kau? Tidak ada di situ katakan Nah, soal tidak Paulus jelas. seorang Ya udah nabi. dua konsekuensi. Pertama kau akui kitabmu nggak jelas. Kedua kau akui kalau kau nggak ngerti. Udah guncang nih. Masuk. Nggak ada orang Kristen mengatakan Paulus seorang nabi, nggak ada. Dulu kalian memang nggak ada yang kalian Rasul, bukan nggak Paulus dengar seorang rasul. Aksela. Kalian itu adalah umat yang memang tidak pernah mengikuti apa di kalian. Ya, aku izin Besarkan dulu. layarku besar dulu ya biar Ya, besarkan otomatis dulu. ini Palsu, ya. tujuan palsu. Sabar dulu, Aksela. Sabar